Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ankhofia beserta teman saya Melinda Silvana. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh bahasa di era globalisasi. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda dan menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda, yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dilakukan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai jati diri yang perlu dibina oleh setiap warga. Dampak perkembangan teknologi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, membuat pergeseran pada bahasa Indonesia dan mengakibatkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif, yaitu orang-orang akan sangat mudah untuk saling bertukar pesan seperti artikel melalui surat elektronik. Masyarakat akan banyak mendengarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembacaan berita di TV. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan memudahkan untuk belajar jarak jauh atau e-learning dengan menggunakan media internet. Dampak negatif, yaitu mempengaruhi pola berpikir masyarakat. Anak-anak sekarang senang bermain jejaring sosial. Melalui itu, anak-anak banyak menggunakan bahasa gaul, sehingga tidak memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, dampak negatif dalam perkembangan teknologi ini yaitu hilangnya budaya tradisional, di mana hilangnya budaya bermain permainan tradisional. Anak-anak sekarang lebih menyukai permainan berbasis online daripada bermain di lapangan. Perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Saat ini, pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan dengan bahasa remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul kadang muncul dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.